warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sudah sarapan tadi? Sudah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa sehat saja. Kita akan berdoa dulu. Dan sebelum berdoa, Ibu minta untuk meninggalkan semua aktivitas, fokus untuk berdoa saja. Kemudian tarik nafas, kita tarik nafas dulu pelan-pelan. Kita tarik nafas, kemudian tahan, kemudian lepaskan dari hidung. Nanti kita akan merasakan ketenangan supaya berdoanya mudah-mudahan bisa lebih khusyuk ya. Oke. Mari semuanya dalam keadaan yang tenang, kita melakukan tarik nafas dulu. Tahan, lepaskan. Tarik nafas, tahan, kemudian lepaskan. Apa yang dirasakan? Tenang? Oke, jadi tenang ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Satu kelas siapa yang tidak hadir? Habil sama Sulaiman, Bu. Habil sama Sulaiman. Keterangannya apa ya? Sakit sama tanpa keterangan. Sakit Habil, Ya. Sulaiman tanpa keterangan. Oke, kita doakan bersama. Semoga temannya yang sakit bisa segera sembuh dan bisa belajar bersama kita di kelas kembali ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya materi kita akan memulai pembelajaran. Materi kita hari ini tentang pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai pada pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi melalui pembelajaran kolaboratif dengan baik serta mampu mengelola emosi serta menjalin keterampilan berelasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dengan benar. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisa peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dengan baik. Dan yang keempat, mampu menyajikan hasil diskusi yang telah dilakukan bersama teman-temannya di dalam kelompok secara bertanggung jawab dan percaya diri. Kemudian seperti pada pembelajaran sebelumnya, Ibu juga akan menjelaskan teknik penilaian. Untuk penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan ini masih sama, kita akan melakukan penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Selanjutnya kita masuk ke kesepakatan belajar anak-anak. Untuk kesepakatan belajar ini apa aturan lain yang ingin kita sepakati bersama ketika kita belajar sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Ya, silakan Arif Budiman mau mengusulkan. Menghormati teman, bagus sekali. Alhamdulillah, sudah kita sepakati ya 3 aturan belajar kita hari ini. Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, kalau mau keluar izin dulu. Yang ketiga, kalau mau berbicara angkat tangan. Selanjutnya anak-anak, kita akan menonton bersama satu video. Nanti setelah menonton video ini, anak-anak silakan memberikan tanggapan terhadap video. Silakan disimak baik-baik ya. Setelah anak-anakku menonton video tadi, kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan terhadap video? Katakannya bagus Arif Budiman. Untuk melakukan perubahan harus ada yang memulai. Oke, untuk melakukan perubahan harus ada yang memulai. Bagus sekali, itu terlihat ya dari gambar pohon yang jatuh tadi. Kalau tidak ada anak kecil itu yang memulai melakukan perubahan, tidak akan ada yang mengikutinya. Oke, bagus sekali tanggapan dari Arif Budiman. Siapa lagi yang lain?
Ya, silakan. Pekerjaan berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Kalau dalam istilah profil belajar Pancasila kita cairkan itu berarti gotong royong ya. Jadi gotong meringankan beban. Termasuk sebenarnya ketika kita belajar di dalam kelas. Jadi ketika kita belajar berkelompok, anak-anakku kan bisa berbagi peran. Ada yang jadi ketua, ada yang jadi penulis, ada yang jadi moderator nanti ketika presentasi. Jadi tugas itu dibagi dengan baik sehingga beban akan terasa sama-sama ringannya, tidak berat ke satu orang. Masih ada yang mau menanggapi lagi? Satu orang lagi? Tanggapan video? Oke, silakan. Masalah akan selesai jika dicari jalan keluar. Oke, masalah akan selesai jika dicari jalan keluar. Dan tentu saja harus ada komunikasi. Kalau ada masalah kita saling mendiamkan, yang ada hanya apa? Kita marah, kita berprasangka buruk terhadap teman kita atau orang lainnya kan? Tetapi masalahnya tidak selesai. Oke, bagus sekali hasil tanggapannya terhadap video kali ini. Dan ini Ibu harap bisa dijadikan pembelajaran supaya ketika kita belajar, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman kita, komunikasi yang baik, kerjasama yang baik itu sangat penting. Oke, terima kasih tanggapan yang luar biasa anak-anakku. Selanjutnya kita akan kembali ke pembelajaran. Seperti biasa, kita akan belajar secara berkelompok. Kita masih menggunakan kelompok yang kemarin ya. Oke, kita masih menggunakan kelompok yang kemarin. Kemudian Ibu akan sedikit menjelaskan dulu. Di pembelajaran kelas 7 sebenarnya kalian sudah sedikit mendapatkan materi ini ya, tetapi di kelas 8 ini lebih luas lagi materinya. Kemudian sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari semua manusia itu punya kebutuhan dan harus memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu manusia nanti akan mempunyai perannya masing-masing. Misalnya, Ibu beri contoh ya, satu contoh kecil aja. Di samping kelas kita ini ada kantin kakak ini. Nah, setiap jam istirahat, anak-anak kan akan belanja biasanya di kantin kakak ini. Nah, ketika terjadi interaksi belanja antara anak-anak dan kakak ini itu sebenarnya ada pelaku ekonomi nggak di situ? Ada. Siapa pelaku ekonominya? Kakak ini sebagai penjual, siswa sebagai pembeli. Iya, penjual dan pembeli itu dalam bahasa pelaku ekonomi kira-kira apa? Pembeli konsumen. Pembeli itu konsumen, bagus sekali. Pembuat adalah Oke, pembuat karena di sebelah kakak ini juga buat makanan ya. Dan pembuat itu adalah produsen, itu adalah beberapa pelaku ekonomi sebenarnya. Artinya kan anak-anak sudah punya gambaran sebenarnya tentang materi kita ini. Nanti akan lebih diperkuat lagi di dalam tugas yang akan kalian kerjakan. Mari kita berikan tepuk tangan. Oke, tidak ada yang dapat konsekuensi karena konsentrasinya masih bagus. Kita langsung melanjutkan ke tugas. Oke, tugasnya ini dia, jelaskan pengertian pelaku ekonomi, kemudian sebutkan 4 pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian, deskripsikan peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Nah, ini kemudian yang terakhir, tugas bisa dibuat dalam bentuk tulisan, bisa dibuat dalam bentuk tabel, bisa juga dibuat dalam bentuk mind mapping, bisa juga dibuat dalam bentuk poster, tergantung anak-anak punya ketertarikannya di mana. Yang paling penting adalah kita berharap anak-anak memilih tugas dengan model apapun, anak-anak bisa memahami dengan baik sesuai dengan ketertarikan anak-anakku masing-masing. Oke. Anak-anakku nanti
ketika mengerjakan tugas silakan berbagi peran supaya tugasnya menjadi ringan ya. Ada yang menjadi ketua kelompok, ada yang menjadi penulis ya. Kemudian nanti ya tentu saja semua orang harus punya partisipasi dalam memberikan jawaban yang dibutuhkan. Kemudian nanti ada yang ketika presentasi ada yang jadi moderator, ada yang jadi pemateri, ada yang menjadi penjawab pertanyaan. Oke, ayo kalau ada pertanyaan. Ya, gimana Kak? Enggak apa-apa. supaya perekonomian Saya sebagai direktur kelompok, nama saya Ade Satrania dan anggota saya Apriyani, Tiara, dan Wisma Widya. Dan yang akan membacakan hasil diskusi kami adalah Silakan. Yang lain mohon perhatiannya supaya bisa menanggapi nanti. Apriyani silakan. pengertian dari kelompok ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Oke. Pelaku ekonomi terdiri dari berbagai macam, yaitu STP atau rumah tangga produsen, STK atau rumah tangga keluarga, STP rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Menurut kami jawaban dari kelompok satu sudah bagus dan mappingnya yang mereka buat sudah bagus. Kami ingin menambahkan jawaban mereka. Iya. Peran rumah tangga pemerintah. 1. Penyedia fasilitas umum dan kegiatan ekonomi. 2. Sebagai pengatur kegiatan ekonomi dan ekonomi nasional supaya perekonomian bisa diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oke, bagus sekali hasil tanggapan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan balik. Terima kasih, hari ini presentasinya luar biasa. Kemudian tanggapan balik dari teman-teman yang lain juga sangat positif dan membangun. Di dalam pekerjaan yang ada di sini juga Ibu lihat semuanya bagus sekali mengerjakan tugasnya. Sudah tergambar dengan jelas. Pelaku ekonomi itu apa, kemudian siapa saja pelaku ekonomi, peran dari masing-masing pelaku ekonomi juga sudah digambarkan dengan sangat jelas oleh teman-teman kalian yang melakukan presentasi untuk mengambil kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silakan angkat tangan. Oke, silakan Apriyani. Kesimpulannya adalah pengertian dari kelompok ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu peran rumah tangga keluarga, peran rumah tangga produsen, peran rumah tangga pemerintah, dan peran rumah tangga luar negeri. Oke, cukup bagus sekali. Alhamdulillah setelah melakukan praktek pembelajaran untuk aksi nyata modul 2.2 rasanya lega banget, walaupun pada saat awal-awal perencanaan sempat merasa bingung, apalagi dengan adanya perbedaan pendapat
ketika di sesi dengan fasilitator mengatakan bahwa untuk diferensiasi itu tidak perlu muncul tiga-tiganya, jadi tidak perlu harus konten, proses, dan produk. Yang penting ada diferensiasinya. Tetapi ketika pada waktu lokakarya muncul perbedaan di sana. Pengajar praktik mengatakan bahwa dalam diferensiasi, dalam kegiatan pembelajaran, diferensiasi itu harus muncul tiga-tiganya. Nah, sementara ada materi yang memang tidak bisa dipaksakan, dia harus tiga-tiganya muncul diferensiasinya. Tapi setelah diskusi panjang lebar dengan teman-teman, sebenarnya kebanyakan mengatakan bahwa memang tidak bisa dipaksa untuk diferensiasi tiga-tiganya. Maka kemudian ketika pembuatan RPP, bekal untuk itu sudah lumayan bagus, cuman sedikit ketakutan aja, apakah anak-anak ini bisa menyelesaikan sesuai dengan yang kita inginkan di dalam RPP. Tetapi ternyata alhamdulillah ketika di kelas anak-anak cukup mengerti dan memahami apa yang kita arahkan. Jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian sesi PSE-nya juga berjalan dengan baik. Misalnya ketika berdoa, kita membangun empati karena temannya yang sakit, kemudian membangun keterampilan berelasi, kemudian memunculkan tanggung jawab terhadap tugas yang mereka lakukan, semuanya berjalan dengan baik. Tentu tidak bisa disamakan siswa di sekolah saya dengan misalnya siswa di sekolah lain, karena pada dasarnya kan karakter siswa itu kan berbeda-beda. Di kelas ketakutan awal saya sebenarnya mampu nggak anak-anak menyelesaikan sesuai waktu yang kita tentukan. Kemudian yang kedua, keinginan saya sebenarnya produk dalam pembelajaran itu tidak hanya anak-anak menyelesaikannya dalam bentuk tabel, mind mapping, kemudian diagram, poster, tapi saya sebenarnya juga tadinya pengennya video juga. Cuman karena anak-anak hampir semuanya tidak memiliki paket, jadi agak susah dipaksakan supaya menghasilkan satu video. Padahal sebelumnya ketika pembelajaran di keberagaman suku kita sudah mencoba, tapi waktu itu kita project sehingga anak-anak bisa mengerjakan videonya di rumah. Ternyata mereka mampu. Jadi kadang-kadang kekhawatiran kita sebagai guru saja yang berlebihan. Jadi kalau kita mengarahkan anak-anak dengan baik, mereka mampu. Kemudian pembelajaran yang bisa diambil dari aksi ini adalah bahwa kita harus memberikan kepercayaan kepada anak-anak bahwa mereka itu mampu sebenarnya. Kadang-kadang kita yang terlalu pesimis terhadap kemampuan mereka. Jika mereka diarahkan sesuai dengan passionnya mereka, sesuai dengan bakatnya mereka, sesuai dengan ketertarikan mereka akan mampu mengerjakan tugas itu dengan baik. Kemudian untuk perbaikan ke depan, tentu sebagai guru saya harus terus belajar, memperbaiki pemahaman saya, lebih banyak berdiskusi, lebih banyak bertanya juga dengan teman-teman guru yang lain tentang penerapan PSE dan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian akan kita saya ke depan pengennya juga, karena pembelajaran itu lebih banyak yang berbasis digital sebenarnya, jadi fasilitas jaringan di sekolah itu masih kecil. Jadi mungkin nanti kita akan mengusulkan kepada sekolah supaya ada penambahan kapasitas wifi